December 17, 2015, Bojangga Bawana Center Retreat, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya number 18, Madhu Pindika Sutta. 17 Desember 2015, retret di Bojangga Bawana Center, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya nomor 18, Madhu Pindika Sutta, Sutta Bola Madu, Bante Wimalaramsi Mahatera. This particular sutta is very deep. Sutta ini cukup mendalam. If you find yourself thinking about something else, drop it and come back to listening to this. Kalau It's an important sutta. Ini adalah sutta yang penting. Kalau Anda menemukan diri sendiri memikirkan sesuatu, lepaskan itu dan kembali lagi mendengar. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in the Sakyan country of Kapvilavatu in Nigroda's park. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Sakya di Kapilawatu di Taman Nigroda. Then when it was morning, the Blessed One dressed, taking his bowl and his outer robe, went into Kapvilavatu for alms. Pada suatu pagi, Sang Bagawa merapikan jubah dan dengan membawa mangkok dan jubah luarnya, memasuki Kapilawatu untuk menerima dana makanan. When he'd wandered for alms in Kapvilavatu and had returned from his alms round after his meal, he went to the great wood for the day's abiding. And entering the great wood, he sat down at the root of a belva sapling for the day's abiding. Ketika beliau telah berjalan menerima dana makanan dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan beliau pergi ke hutan besar untuk melewatkan hari itu. Dan setelah memasuki hutan besar, duduk di bawah anak pohon bilwa untuk melewatkan hari itu. Dandapani the Sakyan, while walking and wandering for exercise, also went into the great wood. And when he'd entered the great wood, he went to the Bilva sapling where the Blessed One was, and exchanged greetings with him. Dandapani orang Sakya, sewaktu berjalan dan berkeliling untuk berolahraga, juga memasuki hutan besar. Dan ketika ia telah memasuki hutan besar, ia berjalan menuju anak pohon bilwa di mana Sang Bagawa berada, dan saling bertukar sapa dengan beliau. When this courteous and amiable talk was finished, he stood at one side, leaning on a stick, and asked the Blessed One a question. Ketika ramatama itu berakhir, ia berdiri di satu sisi dengan bersandar pada tongkatnya dan bertanya kepada Sang Bagawa. By his standing at one side and leaning on a stick, he's showing very high disrespect for the Buddha. Dengan berdiri bersandar pada tongkatnya, ia menunjukkan ketidakhormatan kepada Sang Buddha. He asked, what does the recluse assert and what does he proclaim? Apakah yang Sang Petapa nyatakan, apakah yang beliau ajarkan? Friend, I assert and proclaim my teaching in such a way that one does not quarrel with anyone in the world, with its gods, its maras, and its brahmins. In this generation, with its recluses and brahmins, its princes and its people, in such a way that perceptions no more underlie that Brahman who abides detached from sensual pleasures. Sahabat, aku menegaskan dan menyatakan ajaranku sedemikian sehingga seseorang tidak bertengkar dengan siapapun di dunia ini, dengan para dewa, mara, dan brahmana. Dalam generasi ini, dengan para petapa dan brahmana, para raja dan rakyatnya. Sedemikian sehingga persepsi tidak lagi mendasari, sehingga brahmana yang berdiam di sana terlepas dari kenikmatan indria. He's without perplexity, shorn of worry, free from craving for any kind of being.
Tanpa kebingungan, memotong kekhawatiran, bebas dari nafsu keinginan akan segala jenis penjelmaan. When this was said, Dandapani the Sakyan shook his head, wagged his tongue, and raised his eyebrows until his forehead was puckered with 3 lines. Ketika hal ini dikatakan, Dandapani orang Sakya menggelengkan kepalanya, menjulurkan lidahnya, dan mengangkat alis matanya hingga keningnya berkerut dalam 3 garis. Then he departed leaning on his stick. Kemudian ia pergi dengan bersandar pada tongkatnya. He had so much dust in his eyes he couldn't understand what the Buddha was saying. Dia mempunyai banyak sekali debu di matanya dan tidak mampu memahami apa yang Sang Buddha katakan. Then when it was evening, the Blessed One rose from meditation and went to Nigroda's park, where he sat down on a seat made ready for him and told the monks what had taken place. Kemudian pada malam harinya, Sang Bagawa bangkit dari meditasi dan berjalan menuju Taman Nigroda, di mana beliau duduk di tempat yang telah disediakan untuknya dan memberitahukan kepada para biku tentang apa yang telah terjadi. Then a certain monk asked the Blessed One, Kemudian seorang biku bertanya kepada Sang Bagawa, "But Venerable Sir, how does the Blessed One assert and proclaim his teaching in such a way that one does not quarrel with anyone in the world, with its gods, its maras, and its brahmas, in this generation with recluses and brahmins, its princes and its people?" Tetapi yang mulia, apakah ajaran yang Sang Bagawa nyatakan sedemikian sehingga seseorang tidak bertengkar dengan siapapun di dunia ini, dengan para dewa, mara, dan brahmana, dalam generasi ini dengan para petapa dan brahmana, para raja dan rakyatnya? And Venerable Sir, how is that perception no more underlie the Blessed One, that Brahman, who abides detached from sensual pleasures, without perplexity, shorn of worry, free from craving for any kind of being? Dan yang mulia, bagaimanakah bahwa pengertian atau persepsi tidak lagi mendasari Sang Bagawa, sehingga Brahmana yang berdiam di sana terlepas dari kenikmatan indria, tanpa kebingungan, memotong kekhawatiran, bebas dari nafsu keinginan akan segala jenis bentuk atau penjelmaan apapun? Monk, as to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man, Para biku sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan gagasan yang muncul dari penggandaan pikiran yang dibesar-besarkan yang menyerang seseorang. if nothing is found there to delight in it, welcome it, and hold to it, this is the end of the underlying tendency to lust. Jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, maka ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu. Of the underlying tendency to aversion, Akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian atau ketidaksenangan. of the underlying tendency to craving. Akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan. Now, the underlying tendency to lust and to hatred and is craving. Yaitu kecenderungan dasar pada nafsu atau loba dan juga kebencian atau dosa adalah nafsu keinginan. What is lust? Apa yang dimaksud dengan nafsu? I want it. I like it. Saya mau, saya suka. What is aversion? Apa yang dimaksud dengan ketidaksukaan? I don't like it. I don't want it. Saya tidak suka, saya tidak mau. What is delusion? Apa yang dimaksud dengan delusi? The belief that it is me, it is mine, it is I.
Kepercayaan tentang saya, tentang diri saya, tentang milik saya. So anytime you hear the words lust, hatred, and delusion, it's another way of describing craving. Setiap saat Anda mendengar nafsu, yaitu loba, dosa, kebencian, atau delusi, itu dimaksudkan sama dengan tanha atau nafsu keinginan itu. This is the end of the underlying tendency to views. Ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Of the underlying tendency to doubt. Akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan. Of the underlying tendency to conceit. Akhir dari kecenderungan dasar pada kesombongan. Of the underlying tendency to desire for being. Akhir dari kecenderungan dasar pada penjelmaan menjadi suatu makhluk. Of the underlying tendency to ignorance. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. What is ignorance? Apa yang dimaksud dengan ketidaktahuan? You can answer. Not understanding the Four Noble Paths. The Four Noble Truths. Truth. Yeah. Very good. Bagus sekali karena tidak mengerti tentang empat kebenaran mulia. It means ignorance is a long word. The short word is to ignore. And that's what you do when you don't see how the Four Noble Truths work. You're ignoring that. Ketidaktahuan ini berasal dari kata tidak tahu, yaitu Anda tidak paham dan tidak tahu tentang apa yang terjadi. It doesn't mean that you're stupid. Bukan berarti Anda bodoh. It means that you need to educate yourself more. Itu berarti Anda harus memberikan pendidikan bagi diri sendiri. This is the end of resorting to rods and weapons. Ini adalah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata. Of quarrels, brawls, disputes. Akhir dari pertengkaran, percekcokan, dan perselisihan. Recrimination, malicious words and false speech. Saling menuduh, fitnah, dan kebohongan. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. Disinilah kondisi-kondisi jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. That is what the Blessed One said. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Whenever the Buddha got asked a question, he would give the answer. Setiap saat Sang Buddha ditanya, beliau akan memberikan jawaban. And he would give the short answer. Beliau akan memberikan jawaban pendek. And then he would be quiet for a little bit. Lalu beliau akan hening untuk beberapa saat. If nobody asked him a question, he would get up and leave. Kalau tidak ada yang bertanya, beliau akan bangun dan pergi. Does that tell you anything? Apakah itu menjelaskan Anda sesuatu? That it's good to ask questions? Bahwa sangat baik untuk bertanya. You know, I have a sutta here that says that if you don't ask questions, you will be reborn stupid. Ada satu sutta yang menjelaskan kalau Anda tidak bertanya apapun, Anda akan terlahir nanti menjadi orang yang bodoh. What do you think? Do you want to be reborn stupid? Jadi gimana? Apakah Anda mau terlahir menjadi orang yang bodoh? When I first started out as taking care of Usilananda, who is a very famous monk from Burma. Sewaktu Bante menjadi kapia atau attendant dari Yang Mulia almarhum Usilananda, di mana beliau adalah seorang biku yang cukup terkenal. I knew nothing about Buddhism. I only knew about meditation. Bante tidak banyak mengenal Buddhisme, hanya tahu tentang meditasi saja. So I asked him many questions. Jadi Bante bertanya banyak sekali pertanyaan kepada gurunya. For 2 years. Selama 2 tahun. That's the only way you can get rid of your doubts.
Itulah cara Anda melepaskan keraguan-raguan. Finally, one day I asked Usilananda a question and he stopped and looked at me. Akhirnya suatu hari Bante bertanya kepada yang gurunya itu, yang mulia almarhum Usilananda, dan gurunya melihat kepada beliau. And he told me that if I was reborn as a human being, I was going to be the smartest man in the whole world because I asked so many questions. Dikatakan kalau Bante nanti terlahir lagi menjadi manusia di kehidupan mendatang, akan menjadi manusia yang paling cerdas karena bertanya begitu banyak pertanyaan. So I want you to not be afraid to ask me questions. Jadi Bante ingin Anda tidak takut untuk bertanya apapun. Okay? Having given that answer, the Sublime One rose from his seat and went into his dwelling. Setelah mengatakan hal ini, yang sempurna bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kediamannya. Then soon after the Blessed One had gone, Kemudian segera setelah Sang Bagawa pergi, the monks considered, now friends, the Blessed One has risen from his seat and gone into his dwelling, after giving a summary in brief without expounding the detailed meaning. sekarang sahabat-sahabat, Sang Bagawa telah bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam tempat tinggalnya setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan makna terperinci. Now, who will expound this in detail for us? Sekarang siapakah yang akan menjelaskan secara terperinci untuk kita? Then they considered the Venerable Mahakachana is praised by the teacher and esteemed by his wise companions in the holy life. Kemudian mereka berpikir, Yang Mulia Mahakacana dipuji oleh Sang Guru dan dihargai oleh teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci. He is capable of expounding the detailed meaning. Ia mampu menjelaskan artinya secara terperinci. Suppose we went to him and asked him the meaning of this. Bagaimana jika kita mendatangi dan menanyakan artinya kepada beliau? Then the monks went to the Venerable Mahakachana and exchanged greetings with him. Kemudian para biku mendatangi Yang Mulia Mahakacana dan saling bertukar sapa dengannya. When this courteous and amiable talk was finished, they sat down on one side and told him what had taken place. Ketika ramah tamah ini berakhir, mereka duduk di satu sisi dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Adding, let the Venerable Mahakachana expound it to us. Dan menambahkan, sudilah Yang Mulia Mahakacana menjelaskannya kepada kami secara panjang lebar. And now Mahakachana scolds these monks. Kemudian Yang Mulia Mahakacana memarahi para biku ini. The Venerable Mahakachana replied, Yang Mulia Mahakacana menjawab, friends, it is as though a man needing heartwood, seeking heartwood, wandering in search of heartwood, thought that heartwood should be sought for among the branches and leaves of a great tree standing possessed of heartwood. Para sahabat, ini seperti seorang yang memerlukan inti kayu, mencari inti kayu, berkeliling mencari inti kayu, berpikir bahwa inti kayu harus dicari di antara dahan dan dedaunan dari sebatang pohon besar yang memiliki inti kayu. After he had passed over the root and the trunk. Setelah ia melewatkan akar dan batang. So it is with you, venerable sirs, that you think I should be asked about the meaning of this. Dan demikian pula dengan kalian para mulia, bahwa kalian berpikir bahwa aku dapat ditanya tentang arti dari hal ini. After you passed the Blessed One by, when you were face to face with the teacher. Setelah kalian melewati Sang Bagawa ketika kalian berhadapan dengan Sang Guru. For knowing the Blessed One knows. Dalam hal mengetahui, Sang Bagawa tahu. Seeing, he sees. Dalam hal melihat, beliau melihat.
He is vision, He is knowledge, He is the Dhamma. Beliau adalah penglihatan, beliau adalah pengetahuan, beliau adalah Dhamma. He is the Holy One. Beliau adalah yang suci. He is the sayer, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the Lord of the Dhamma, the Tathagata. Beliau adalah yang mengucapkan, yang menyatakan, pembabar arti, pemberi keabadian atau kematian, Raja Dhamma, Sang Tathagata. That was the time that you should have asked the Blessed One the meaning. As He told you, you should have remembered it. Tadi adalah seharusnya waktunya ketika kalian bertanya tentang artinya kepada Sang Bagawa, sebagaimana beliau menjelaskan, demikianlah kalian harus mengingatnya. Surely, friend Kachana, knowing the Blessed One knows. Memang sahabat Kacana dalam hal mengetahui, Sang Bagawa mengetahui. Seeing, He sees. Dalam hal melihat, beliau melihat. He is vision, He is knowledge, He is the Dhamma, He is the Holy One. Beliau adalah penglihatan, beliau adalah pengetahuan, beliau adalah Dhamma, beliau adalah yang suci. He is the sayer, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the Lord of the Dhamma, the Tathagata. Beliau adalah yang mengucapkan, yang menyatakan, pembabar arti, pemberi keabadian atau alam tanpa kematian, Raja Dhamma, Sang Tathagata. That was the time when He should have asked the Blessed One the meaning. Tadilah waktunya ketika kami seharusnya menanyakan artinya kepada Sang Bagawa. Excuse me. As He told us, we should have remembered it. Sebagaimana beliau menjelaskan, demikianlah kami harus mengingatnya. Yet the Venerable Mahakachana is praised by the teacher and esteemed by his wise companions in the holy life. Namun yang mulia Mahakacana dipuji oleh Sang Guru dan dihargai oleh teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci. The Venerable Mahakachana is capable of expounding the detailed meaning of this summary, given in brief by the Blessed One, without expounding the detailed meaning. Yang mulia Mahakacana mampu menjelaskan arti secara terperinci dari ringkasan singkat yang diberikan oleh Sang Bagawa tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci. Let the Venerable Mahakachana expound it without finding it tiresome. Sudilah yang mulia Mahakacana menjelaskannya tanpa merasa direpotkan atau terganggu. Then listen, friends, and attend closely to what I shall say. Maka dengarkanlah para sahabat dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Listen and attend closely. Pay attention. Don't let your mind wander. Perhatikan dengan baik-baik, jangan biarkan pikiran Anda berjalan-jalan. Yes, friend, the monks replied. Baik sahabat, para biku menjawab. The Venerable Mahakachana said this. Yang mulia Mahakacana berkata demikian. Friends, when the Blessed One rose from his seat and went into his dwelling after giving us a summary in brief without expanding the detailed meaning, that is... Para sahabat, ketika Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan memasuki kediamannya setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan artinya secara terperinci, yaitu monks, as to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man. Para biku sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran yang menyerang seseorang. If nothing is found there to delight in it, welcome it, or hold to it, jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam,
This is the end of the underlying tendency to lust. Inilah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keserakahan. Of the underlying tendency to aversion. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaksenangan. Of the underlying tendency to craving. Akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan. Of the underlying tendency to views. Akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Of the underlying tendency to doubt. Akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan. Of the underlying tendency to conceit. Akhir dari kecenderungan dasar pada kesombongan. Of the underlying tendency to desire for being. Akhir dari kecenderungan dasar pada penjelmaan suatu makhluk. Of the underlying tendency to ignorance. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. This is the end of resorting to rods and weapons. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata. The end of quarrels, brawls, disputes, recrimination, malicious words, and false speech. Akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, saling menuduh, fitnah, dan kebohongan. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. Di sini keadaan-keadaan jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. Yeah. Dependent on the I and forms I consciousness arises. Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka muncul kesadaran mata. The meeting of these three is eye contact. Pertemuan ketiga hal ini adalah kontak mata. With eye contact as condition, there is eye feeling. Dengan kontak mata sebagai kondisi, maka ada perasaan mata. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali atau persepsikan. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali atau persepsikan, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to past, future, and present forms cognizable through the eye. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan bentuk-bentuk masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali melalui mata. Dependent on the ear and sounds, ear consciousness arises. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka muncul kesadaran telinga. The meeting of the three is ear contact. Pertemuan ketiga ini adalah kontak telinga. With ear contact as condition, there is ear feeling. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, maka ada perasaan telinga. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia persepsikan. What one perceives, that one craves. Apa yang ia persepsikan, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man
with respect to the past, future, and present sounds cognizable through the ear. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan suara-suara masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali melalui telinga. Do you understand what mental proliferation is? Apakah Anda paham apa yang dimaksud dengan papanca atau penggandaan pikiran? It's all of your thoughts, your opinions, your ideas. Itu adalah bentuk-bentuk pikiran Anda, ide-ide Anda, cerita-cerita. And you become attached to those. Dan Anda melekat dengan hal itu. This is the way it works. Inilah bagaimana itu harus bekerja. It might not have anything to do with reality, but because of your opinion, you get caught by mentally thinking and defending Mungkin your right and everybody else is wrong. Mungkin sebenarnya Anda belum tentu apa yang Anda pikirkan itu benar, tetapi ini adalah pendapat Anda bahwa apa yang Anda pikirkan itu benar dan orang lain salah semua. So when you're mentally proliferating, what you're doing is identifying with those thoughts and opinions and causing yourself suffering. Jadi kalau Anda mengidentifikasi dengan pikiran-pikiran itu, maka Anda menyebabkan penderitaan untuk diri sendiri. So you have to let go of your opinions and your ideas of how you think things should be. Jadi Anda harus melepaskan pemikiran-pemikiran atau ide-ide Anda bagaimana hal-hal seharusnya berjalan. And see things how they truly are. Dan melihat hal seperti apa adanya. Dependent on the nose and odors, nose consciousness arises. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka muncul kesadaran hidung. The meeting of these three things is nose contact. Pertemuan ketiga ini adalah kontak hidung. With nose contact as condition, there is nose feeling. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, maka ada perasaan hidung. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia persepsikan. What one perceives, that one craves. Apa yang ia persepsikan, itulah yang ia inginkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present odors cognizable through the nose. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali bau-bauan melalui hidung. Now what I'm showing you right here is some of dependent origination. Yang Bante beritahu di sini adalah bagian dari rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. So please pay close attention. Jadi perhatikan dengan baik-baik. If you have the list of dependent origination, you're not going to see perception. Kalau Anda melihat rangkaian 12 mata rantai itu, Anda tidak akan melihat persepsi, Because feeling and perception are joined together. karena perasaan dan persepsi menyatu bersama-sama. If it's a pleasant feeling that arises, your mind says that's a pleasant feeling. Kalau ada perasaan yang menyenangkan muncul, itu adalah perasaan yang menyenangkan. If it's a painful feeling that arises, your mind says that's a painful feeling. Kalau ada perasaan menyakitkan muncul, pikiran Anda mengatakan itu perasaan menyakitkan. Perception is the thing that names things. Persepsi adalah bagian yang memberikan nama kepada hal-hal. You
look at this and you say, this is a glass. Anda melihat ini dan Anda katakan ini adalah sebuah gelas. Perception is the part of the mind that put the name on that. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama. And it has memory in it. Dan ada ingatan di dalamnya. Why do you call this a glass? Mengap- Because that's what you called it before. Mengapa Anda sebut ini gelas? Karena itulah yang Anda sebut sebelumnya. And you agree with other people. This is a glass. Dan Anda setuju dengan banyak orang ini adalah suatu gelas. So that's perception. Itulah persepsi. Okay. Dependent on the tongue and flavors, tongue consciousness arises. Dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka muncul kesadaran lidah. The meeting of the three is tongue contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. What three are we talking about? Apa yang dimaksudkan tiga hal ini? The tongue, Lidah, the taste, rasa kecapan, and the tongue consciousness. dan kesadaran lidah. That's what contact is. Itulah yang dimaksud dengan kontak. When you have a good, well, let's say the eye. You have a good working eye. Contoh mata, ada mata yang bisa bekerja dengan baik, You have color and form. ada bentuk dan warna. Good working eye hits color and form. Eye consciousness arises. Mata yang bekerja dengan baik memperhatikan warna dan bentuk, maka kesadaran mata muncul. With the meeting of these three things, there is contact. Pertemuan ketiga hal inilah Contact is. yang dimaksud dengan kontak. With tongue contact as condition, there is tongue feeling. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, maka ada perasaan lidah. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia persepsikan. What one perceives, that one craves. Apa yang ia persepsikan, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. Making up your stories about it. Anda membuat cerita tentang hal itu. Your opinions and your beliefs and all of these other things. Opini, kepercayaan Anda, semua hal yang menyatu. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present taste cognizable through the tongue. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran yang menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali kecapan cita rasa melalui lidah. Dependent on the body and tangibles, body consciousness arises. Dengan bergantung pada badan dan objek-objek sentuhan, maka muncul kesadaran badan. The meeting of the three is body contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan. With body contact as condition, there is body feeling. Dengan kontak badan sebagai kondisi, maka ada perasaan badan. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to past, future, and present tangibles cognizable through the body.
Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali sentuhan melalui badan. Dependent on mind and mind objects, mind consciousness arises. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka muncul kesadaran pikiran. The meeting of the three is mind contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. With mind contact as condition, there is mind feeling. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, maka ada perasaan pikiran. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia persepsikan. What one perceives, that one craves. Apa yang ia persepsikan, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang dipikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to past, future, and present mind objects cognizable through mind. Dengan apa yang ia gandakan secara pikiran sebagai sumber, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan objek-objek pikiran masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali objek-objek pikiran melalui pikiran. When there is the I, a form, and I consciousness, Ketika ada mata, bentuk-bentuk, dan kesadaran mata, it is possible to point out the manifestation of eye contact. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak mata. When there is the manifestation of eye contact, Manifestasi kontak mata, it is possible to point out the manifestation of eye feeling. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan mata. When there is the manifestation of eye feeling, Ketika ada manifestasi perasaan mata, it is possible to point out the manifestation of perception. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there is the manifestation of perception, Ketika ada manifestasi persepsi, it is possible to point out the manifestation of craving. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there is the manifestation of craving, Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there is the manifestation of thinking, Ketika ada manifestasi pemikiran, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the ear, a sound, and ear consciousness, Ketika ada telinga, suara, dan kesadaran telinga, it is possible to point out the manifestation of ear contact. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak telinga. When there is the manifestation of ear contact, Ketika ada manifestasi kontak telinga, it is possible to point out the manifestation of ear feeling. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan telinga. When there is the manifestation of ear feeling,
Ketika ada manifestasi perasaan telinga, it is possible to point out the manifestation of perception. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there is the manifestation of perception, Ketika ada manifestasi persepsi, it is possible to point out the manifestation of craving. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there is the manifestation of craving, Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there is the manifestation of thinking, Ketika ada manifestasi pemikiran, it is possible to point out the manifestation of besetment maka by perceptions and notions born of mental proliferation. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the nose and odor and nose consciousness, Ketika ada hidung, bau-bauan dan kesadaran hidung, it is possible to point out the manifestation of nose contact. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak hidung. When there's the manifestation of nose contact, Ketika ada manifestasi kontak hidung, it is possible to point out the manifestation of nose feeling. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan hidung. When there is the manifestation of nose feeling, Ketika ada manifestasi perasaan hidung, it is possible to point out the manifestation of perception. adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there is the manifestation of perception, Ketika ada manifestasi persepsi, it is possible to point out the manifestation of craving. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there is the manifestation of craving, Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there is the manifestation of thinking, Ketika ada manifestasi pemikiran, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the tongue, a flavor, and tongue consciousness, Ketika ada lidah, rasa kecapan dan kesadaran lidah, it is possible to point out the manifestation of tongue contact. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak lidah. When there is the manifestation of tongue contact, Ketika ada manifestasi kontak lidah, it is possible to point out the manifestation of tongue feeling. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan lidah. When there is the manifestation of tongue feeling, Ketika ada manifestasi perasaan lidah, it is possible to point out the manifestation of perception. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's the manifestation of perception, Ketika ada manifestasi persepsi, it is possible to point out the manifestation of craving. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there is the manifestation of craving, Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there is the manifestation of thinking, Ketika ada manifestasi pemikiran, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation.
maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the body, a tangible and body consciousness, Ketika ada badan, objek sentuhan dan kesadaran badan, it is possible to point out the manifestation of body contact. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak badan. When there is the manifestation of body contact, Ketika ada manifestasi kontak badan, it is possible to point out the manifestation of body feeling. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan badan. When there is the manifestation of body feeling, Ketika ada manifestasi perasaan badan, it is possible to point out the manifestation of perception. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there is the manifestation of perception, Ketika ada manifestasi persepsi, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah Of craving. mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there is the manifestation of craving, Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there is the manifestation of thinking, Ketika ada manifestasi pemikiran, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is mind, a mind objects, and mind consciousness, Ketika ada pikiran, objek pikiran, dan kesadaran pikiran, it is possible to point out the manifestation of mind contact. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak pikiran. When there's the manifestation of mind contact, Ketika ada manifestasi kontak pikiran, it is possible to point out the manifestation of mind feeling. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan pikiran. When there's the manifestation of mind feeling, Ketika ada manifestasi perasaan pikiran, it is possible to point out the manifestation of perception. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's the manifestation of perception, Ketika ada manifestasi persepsi, it is possible to point out the manifestation of craving. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's the manifestation of craving, Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, it is possible to point out the manifestation of thinking. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there is the manifestation of thinking, Ketika ada manifestasi pemikiran, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is no I, no form, and no I consciousness, Ketika tidak ada mata, tidak ada bentuk, dan tidak ada kesadaran mata, it is impossible to point out the manifestation of eye contact. maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak mata. When there's no manifestation of eye contact, Ketika tidak ada manifestasi kontak mata, it is impossible to point out the manifestation of eye feeling. maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan mata. When there's no manifestation of eye feeling,
Ketika tidak ada manifestasi perasaan mata, it is impossible to point out the manifestation of perception. maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, Ketika tidak ada manifestasi persepsi, it is impossible to point out the manifestation of craving. maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, there's no manifestation of thinking. maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. So if there's no eye, Kalau tidak ada mata, no form, tidak ada bentuk, no eye consciousness, tidak ada kesadaran mata, there can't be any contact that arises. tidak mungkin ada kontak yang bisa muncul. If contact doesn't arise, Kalau kontak tidak muncul, feeling won't arise. perasaan tidak muncul. If feeling won't arise, Kalau perasaan tidak muncul, perception won't arise. persepsi tidak akan muncul. If perception won't arise, Kalau persepsi tidak muncul, craving won't arise. nafsu keinginan tidak akan muncul. If craving doesn't arise, Kalau nafsu keinginan tidak muncul, clinging won't arise. maka kemelekatan tidak muncul. If clinging doesn't arise, Kalau kemelekatan tidak muncul, mental proliferation will not arise. maka penggandaan pikiran tidak akan muncul. If mental proliferation does not arise, Kalau penggandaan pikiran tidak muncul, no habitual tendency will arise. maka tidak ada tendensi kebiasaan yang akan muncul. If no habitual tendency arises, Kalau tidak ada tendensi kebiasaan muncul, birth of action will not arise. maka lahirnya satu perbuatan tidak akan muncul. If there is no birth of action, Kalau tidak ada lahirnya satu perbuatan, there is no sorrow, lamentation, pain, grief, or despair that will arise. maka tidak ada rasa sedih, ratapan, sakit, duka, putus asa, semua tidak akan muncul. So now you start to get more and more an idea of how important the 6 R's are. Sehingga sekarang Anda makin paham betapa pentingnya langkah 6R ini. As soon as something arises, if you 6R right then, all of the rest of the links after that will not arise. Segera setelah apapun muncul, kalau Anda melakukan langkah 6R, maka rangkaian-rangkaian ini tidak akan muncul. So your mind becomes pure. Sehingga pikiran Anda menjadi murni. Your mind is very alert, Pikiran Anda begitu awas and there is no suffering. dan tidak ada penderitaan. Oh, isn't that nice? Bukankah itu menyenangkan? See how important the 6 R's are. Itu sebabnya mengapa sangat penting langkah 6R ini. Now at first when you're starting out, you're not going to be able to see this. But as you start to go deeper in the meditation, you will. Pertama-tama saat Anda baru mulai meditasi, Anda belum bisa mengenali ini, tapi semakin Anda masuk lebih dalam, Anda akan mampu mengenalinya. And that is the direct path to Nibbana. Dan itu adalah jalan langsung menuju Nibbana. You let go of all conditioned things. Melepaskan semua keadaan-keadaan yang berkondisi. And if there's no conditions, that's an unconditioned state. Kalau tidak ada kondisi apapun, itulah keadaan tanpa kondisi. How can you talk about an unconditioned state if you only have the condition with words? Bagaimana Anda bisa membicarakan sesuatu yang tanpa kondisi, karena yang terkondisi itu hanya bisa dikatakan lewat kata-kata. This is why you have to experience Nibbana.
Itulah sebabnya Anda harus mengalami nibbana. You can't talk about it. Anda tidak bisa membicarakannya. Impossible to talk about. Tidak mungkin untuk membicarakannya. This is what I'm showing you. Inilah yang Bante tunjukkan. If you follow the directions and you progress very nicely, you will be able to experience this on this retreat. Kalau Anda mengikuti petunjuknya Bante dengan baik, maka Anda bisa mengalami nibbana dalam retret ini. And right now, some of you are getting fairly close to that. Dan sekarang beberapa dari Anda sudah cukup dekat. And that makes me happy. Dan itu membuat beliau bahagia. Okay? So I'm not going to go through the whole list of this. Oke. We'll go to 19. Friends, when the Blessed One rose from his seat and went to his dwelling, after giving a summary in brief without expounding the detailed meaning, Sahabat-sahabat, ketika Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan memasuki kediamannya, setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci, that is, monk, as to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man, yaitu para biku sehubungan dengan sumber melalui mana, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikirannya yang menyerang seseorang, if nothing is found there to delight in, welcome, and hold to, jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, in other words, if you let go of the craving, kalau dengan kata lain, kalau Anda melepaskan nafsu keinginan, practice the 6 R's, Anda mempraktekkan langkah 6R atau M, this is the end of the underlying tendency to lust. ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu, The end of the underlying tendency to aversion. akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian atau penolakan, The end of the underlying tendency to craving. akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan, The end of the underlying tendency to views. akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan, The end of the underlying tendency to doubt. akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan, The end of the underlying tendency to conceit. akhir dari kecenderungan dasar pada keangkuhan, The end of the underlying tendency to desire for being. akhir dari kecenderungan dasar pada berbentuknya satu makhluk, The end of the underlying tendency to ignorance. akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. This is the end of resorting to rods and weapons. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata. The end of quarrels, brawls, disputes, recrimination, malicious words, and false speech. Akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, tuding-menuding, fitnah, dan kebohongan. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. Di sini kondisi-kondisi jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. That happens every time you use the 6 R's. Itu terjadi setiap saat Anda menggunakan langkah 6R atau M. And you start to see more and more closely how everything is part of an impersonal process. Dan Anda semakin lama semakin mengerti dengan jelas bagaimana semua hal ini adalah proses dari tanpa diri. I understand the detailed meaning of this summary to be thus. Aku memahami makna terperinci dari ringkasan itu demikian. Now, friends, if you wish, go to the Blessed One and ask him about the detailed meaning of this. Sekarang sahabat, jika kalian inginkan, pergilah menghadap Sang Bagawa dan tanyakan kepada beliau tentang arti dari hal ini. As the Blessed One explains it to you, you should remember it. Sebagaimana Sang Bagawa menjelaskan, demikianlah kalian harus mengingatnya.
Then the monks, having delighted and rejoiced in the Venerable Mahakachana's words, Kemudian para biku setelah dengan senang dan gembira mendengar kata-kata yang mulia Mahakacana, rose from their seats and went to the Blessed One. bangkit dari dan menghadap Sang Bagawa. After paying homage to him, they sat down at one side and told the Blessed One all that had taken place, adding, then Venerable Sir, we went to the Venerable Mahakachana and asked him about the meaning of this. Setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa mengenai apa yang telah terjadi setelah beliau pergi, dan menambahkan, kemudian yang mulia, kami mendatangi yang mulia Mahakacana dan menanyakan kepadanya tentang makna ini. The Venerable Mahakachana expounded the meaning with these terms, statements, and phrases. Ya, lalu yang mulia Mahakacana menjelaskan maknanya kepada kami dengan kata-kata, kalimat-kalimat, dan frasa-frasa ini. The Buddha said Mahakachana is wise. Sang Buddha mengatakan Mahakacana adalah orang bijaksana. Mahakachana has great wisdom. Mahakacana memiliki kebijaksanaan luas. If you had asked me the meaning of this, I would have explained it to you in the same way that Mahakachana has explained it. Jika kalian menanyakan padaku tentang arti dari hal ini, aku akan menjelaskannya dengan cara yang sama seperti Mahakacana menjelaskannya. Such is the meaning of this, and you should remember it. Demikianlah arti dari hal ini dan kalian harus mengingatnya. When this was said, the Venerable Ananda said to the Blessed One, Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, Venerable Sir, just as if a man exhausted by hunger and weakness came upon a honey ball. Yang Mulia Bante, bagaikan seseorang yang karena kehabisan tenaga atau keletihan dan lemah karena lapar dan menemukan bola madu, wherever he would taste it, he would find a sweet, delectable flavor. Pada saat memakannya, ia akan menemukan rasa yang manis dan lezat. So too, Venerable Sir, any able-bodied monk, wherever he might scrutinize with wisdom the meaning of this discourse on the Dhamma. Demikian pula Yang Mulia Bante, biku manapun yang penuh perhatian pada saat menyelidiki dengan kebijaksanaan atas makna dari khotbah Dhamma ini, would find satisfaction and confidence of mind. Akan merasa puas dan berkeyakinan dalam batin. Venerable Sir, what is the name of the discourse on the Dhamma? Yang Mulia, apakah nama dari khotbah Dhamma ini? As to that, Ananda, you may remember this discourse on the Dhamma as the honey ball discourse. Kalau begitu Ananda, engkau dapat mengingat khotbah Dhamma ini sebagai khotbah bola madu. That is what the Blessed One said. The Venerable Ananda was satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang Mulia Ananda merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. So this gives you an idea of what mental proliferation is and how not to get caught by it. Ini memberikan Anda gambaran betapa penggandaan pikiran ini supaya Anda tidak terjebak di dalamnya. As you get better at your mindfulness, saat sati atau kewaspadaan Anda membaik, and you observe how these things actually do arise, dan Anda mengobservasi bagaimana semua hal ini bisa muncul, you see for yourself that there is no me, there is no my, there is no I am that. Anda akan melihat sendiri bahwa tidak adanya diri, tidak ada saya seperti itu. It is
just a phenomena that arises by itself. Itu hanyalah suatu fenomena yang muncul dengan sendirinya. It's not my eye. Itu bukan mata saya. I have no control over my eye or what it sees. Saya tidak bisa punya kontrol terhadap mata saya atau apapun yang dia lihat. I have no control over what my eye hits upon. Saya tidak punya kontrol terhadap mata yang bertemu dengan sesuatu. I can't make eye consciousness arise. Saya tidak bisa membuat kesadaran mata muncul. It happens because these things occur. Itu terjadi karena hal-hal ini terjadi. It is part of a process, Ini adalah bagian dari satu proses. and the process is impersonal. Dan proses ini adalah tanpa diri. Okay? This is probably the deepest teaching that the Buddha has. Ini adalah salah satu ajaran yang mendalam yang Sang Buddha miliki. Seeing the impersonal nature of everything. Melihat semua hal yang alami dari segala hal dengan tanpa diri. Is one of the hardest things to really understand. Salah satu hal yang sangat sulit untuk dipahami. You can understand it intellectually, Anda bisa mengerti secara intelektual and you can say, yes, that's right. dan Anda bisa katakan iya betul. But until you see it as it actually is, Tapi sampai Anda melihat seperti apa adanya, you still hold on to this belief of this is me, this is mine, this is who I am. Anda masih melekati kepercayaan bahwa ini adalah saya, ini adalah siapa saya. Why? Mengapa? How many lifetimes have you had believing that all of your thoughts and feelings were yours? Berapa banyak kehidupan-kehidupan yang pernah Anda lewati bahwa pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan ini adalah milik Anda. Old habits are hard to let go of. Kebiasaan-kebiasaan lama sangatlah sulit untuk dilepas. And actually, when you see it, your mind becomes very upset. Dan sesungguhnya saat Anda melihatnya, pikiran Anda akan kesal. And starts to act like a little child, throwing a temper tantrum. Dan akan bertingkah seperti anak kecil yang marah-marah. And your mind will say, well, if I'm not in control, then I might as well just die. Jadi pikiran Anda akan bilang, kalau saya tidak punya kontrol, sebaiknya saya meninggal saja. I have people call me up from all over the world and tell me, oh, I'm going to die very soon. Banyak sekali orang bilang kepada Bante, menelpon kepada Bante bilang, saya akan meninggal segera. Whenever I hear that, I laugh. Saat Bante mendengar hal itu, beliau tertawa. Well, this isn't funny. Why are you laughing? Mereka katakan, ini kan nggak lucu, kenapa kamu tertawa? It's only your mind throwing a temper tantrum. Itu hanya pikiran Anda yang melemparkan pikiran-pikiran kemarahan. You laugh at your mind because it wants to be attached and it sees that it shouldn't be. Anda tertawakan karena pikiran Anda itu melekat kepada sesuatu yang seharusnya tidak dilekati. And all of the fear and anxiety and thoughts of death just fade away. Semua rasa takut, khawatir, pemikiran tentang kematian akan mereda dengan sendirinya. So I did a practice when I was in Asia. Beliau berlatih sewaktu beliau tinggal di Asia. I lived in Asia for 12 years. Beliau tinggal di Asia selama 12 tahun. And I was in Thailand. Waktu itu beliau tinggal di Thailand. And I ran across something in one of the suttas that said that you can get to the realm of nothingness just by realizing that everything is impersonal. Dan beliau bertemu di salah satu sutta waktu itu yang menjelaskan kamu bisa masuk ke dalam keadaan ketiadaan hanya dengan mengerti yaitu yang tanpa diri ini, anatta. For about 6 months,
I question every thought that came in my mind. Whose Selama thought is that? Is that me? Selama 6 bulan beliau mempertanyakan pemikiran-pemikiran yang muncul. Pikiran siapa ini? Apakah ini saya? Whose feeling is that? Is that mine? Perasaan siapa itu? Apakah punya saya? How did that come up? Bagaimana itu bisa muncul? I wasn't thinking about this kind of thing, and all of a sudden there it is. Beliau tidak memikirkan hal-hal ini, tiba-tiba mereka muncul. And the more you question, is this me? Is this mine? The easier it is to let go of the idea that all of your thoughts and feelings and sensations are yours. Semakin sering Anda memikirkan apakah perasaan ini adalah punya saya, maka semua sensasi, perasaan, dan pemikiran ini Anda bisa lepaskan bahwa itu bukan punya Anda. The trick is doing it with every thought. Yang terjadi adalah melakukan itu untuk semua bentuk pikiran yang muncul. You get a lot of equanimity when you do that. Anda akan mendapatkan banyak sekali UPK atau ketenang seimbangan saat melakukan hal itu. Is that my feeling of hunger? Did I ask hunger to arise? Apakah itu perasaan lapar yang muncul? Apakah saya minta rasa lapar itu untuk muncul? Oh, I didn't ask that to happen. Saya tidak minta rasa lapar So it's itu not muncul. me, it's not mine. Jadi bukan saya, bukan punya saya. There are a lot of insights into doing that kind of practice. Banyak sekali pandangan terang yang muncul saat Anda melakukan latihan seperti itu. The next time you feel bored, Nanti saat Anda merasa bosan, did you ask that to come up? apakah Anda minta rasa bosan itu muncul? Whose boredom is it? Siapa yang bosan? It's just this little belief that I am. Itu hanyalah still there. suatu kepercayaan saya masih ada di sana. So what do you do when you're bored? Apa yang Anda lakukan kalau Anda bosan? Ya, 6R kan. You 6R, you don't complain to me. I am tired of the word bored. Anda tidak boleh datang kepada Bante dan bilang saya bosan, karena beliau juga bosan dengar itu. It's not my problem that you're bored. Itu bukan masalah beliau kalau Anda bosan. It's your problem because your mindfulness got weak. Itu adalah masalah Anda karena sati atau kewaspadaan Anda melemah. And you want some excitement instead of being very still. Anda kepingin sesuatu yang menarik daripada semuanya berhenti dan diam. So you have to 6R that. Anda harus melakukan 6R. I don't want to hear the word bored. Bante tidak mau dengar kata-kata bosan. And I don't want to hear the word try. Bante tidak mau dengar kata-kata saya coba. Either do it or don't do it. Don't try. Anda lakukan atau tidak lakukan, jangan mencoba. If you try, you leave yourself open to fail. Kalau Anda mencoba, maka Anda membuka sesuatu di mana Anda bisa gagal. If you make up your mind that you're going to do it, then you will. Kalau Anda membuat tekad dalam pikiran Anda akan lakukannya, maka Anda bisa melakukannya. Okay, I've been talking for a long time. Bante sudah bicara cukup lama. That's what I'm going to ask. Coba tebak apa yang beliau mau akan tanya. Huh? Do you have any questions? Ada yang mau bertanya? Okay, you're going to be smart your next life. Oh, nanti akan jadi cerdas di kehidupan mendatang. What craving always bad? Craving Craving, always bad? always Bad. bad. Apakah craving kan Selalu jelek. Is it, Is it's it always always unwholesome? tidak baik? Because it's a wrong belief, right? Karena nafsu keinginan kan kepercayaan yang keliru. Craving is the start of I am that. Nafsu keinginan adalah permulanya saya. boleh? Aha. Tapi bukankah dengan ada niat misalnya lampu ini
kalau dulu mungkin orang nggak ada niat untuk melihat dalam gelap, orang nggak akan memikirkan untuk menciptakan lampu. Okay. misalnya. Let's say if there is no light, there is no lamp, and it's just dark, and nobody was thinking about creating the light. Terus? Maksud saya kalau mungkin orang pada zaman itu tidak punya keinginan untuk melihat. If at the time in the past somebody doesn't have a craving to want to see, then invention won't come up. Maka tidak ada yang terjadi. That's a very confused statement that he just made. He's trying to put something material in the present with something in the past. I don't have any idea what he's really getting. Okay, I think I'm trying to understand his question. I'm open to listen. Maksudnya kalau tidak ada nafsu keinginan untuk melihat, maka tidak ada yang membuat lampu gitu. Seperti itu. Iya, inovasinya. Betul. So if there is no craving to want to see things clearly, like to be able to not in the dark, then nobody will invent something. So is a craving a bad thing? That's the most ridiculous assumption I've ever heard. If you can see in the daytime, you want to see at night too, don't you? Ya, kalau bisa lihat siang kan pengen lihat malam. Bisa lihat di waktu malam gitu maksudnya kan. You find out if you light a fire, then you can see. Dan kalau kita nyalain api pun bisa lihat. Oke. Jelas nggak? Ya. Yang dimaksud pertanyaan, apakah menjawab pertanyaannya? Berarti walaupun tidak diciptakan lampu, orang nyalain obor aja udah bisa melihat. So even though nobody invented the lamp, and somebody just turned on the fire, then somebody can see. Yeah. Yeah. So, and that's just the way of nature, isn't it? Itu kan alami. Does that have anything to do with me or my or I am? Apakah itu ada hubungannya dengan saya, punya saya, dan saya seperti itu? Is it my fire? Apakah Is it itu my api light? saya, lampu saya? Mungkin maksudnya apakah semua niat itu akan berakhir buruk? Oh, does all intention will end up bad? No. Tidak. Do you want to attain nibbana? Apakah kamu mau mencapai nibbana? Do you intend to attain nibbana? Apakah Anda punya tekad untuk mencapai nibbana, punya tujuan? Is that bad? Apakah itu jelek? Biasanya ada kebingungan seperti misalnya kan There's a confusion. kita meditasi dibilang kita tidak boleh punya keinginan untuk menolak sesuatu atau apapun. When we Intinya seperti kayak kita tidak boleh punya keinginan gitu. in the meditation, he said, we are not supposed to have wanting. Is that true? No. Enggak. Didn't you hear me explain what chanda is? Bukankah Which is wholesome desire? berapa hari yang lalu Bante sudah menjelaskan tentang canda, yaitu sesuatu keinginan yang baik. Mungkin istilahnya yang berbeda. Ya, If I want to go from here to here, I have to have the intention to go from there to there. kalau Bante mau pergi dari sini ke sini kan harus punya niat atau tekad untuk pergi ke sana. That doesn't mean that you have attachment to it. Bukan berarti It's pointing your mind in the direction you want to go. Bukan berarti ada kemelekatan di sana, hanya menunjukkan pikiran kita mau pergi ke sana. And every time you use the 6 R's, you point your mind more and more towards Nibbana. Setiap saat Anda sering menggunakan 6R, maka Anda menunjukkan pikiran Anda menuju Nibbana. And that is wholesome. Dan itu adalah hal yang baik. Mungkin bingungnya antara cetana dengan tanha. Kan kalau Tekad. bahasa Indonesia satu, Iya. juga kan. Iya. Tekad satu adalah nafsu keinginan. Mhm. Nah, itu bingung.
maybe the confusion is the cetana, the intention. I shoot with the Bodhi for changing the right thought into right intention. Oh, And it's caused so much confusion. dalam terjemahan dalam bahasa Inggris pun ada kebingungan-kebingungan sebenarnya. Ya, mau bertanya? Mungkin seperti orang haus tapi minum air asin, air garam gitu. Jadi He said, tidak pernah bisa. if it is craving, it means like somebody who is thirsty but he keeps drinking the salt water, sea water. Necessarily, Tidak selalu. is I am. Tanha adalah saya. I don't like. Saya suka, saya tidak suka. It is taking it personally. Itu mengambil sesuatu Painful milik if pribadi. If you walk at night and you kick a rock and Kalau- you stub your toe, Kalau Anda jalan di malam hari lalu tidak sengaja menendang satu kerikil dan terkena kakinya, what happens in your mind? apa yang terjadi dalam pikiran? Pain. Sakit. I don't like that. Saya tidak suka. I want it to be different. Saya maunya berubah. Beda. If you take it Semua saya. personally, Kalau Anda mengambil itu sebagai milik pribadi, you wind up having an emotional reaction. maka Anda akan menjadi punya reaksi emosional. And a reaction is every time something happens in a particular way, you always act that way. Reaksi adalah apabila sesuatu terjadi, Anda selalu bereaksi melakukan sesuatu seperti itu. In other words, you stub your toe and you get mad. Dengan kata lain, kalau Anda tidak sengaja menginjak sesuatu di kaki Anda marah. Reaction. Itu adalah reaksi. What I'm teaching you to do is respond. Yang Bante ajarkan adalah bagaimana respon. There is pain, Ada rasa sakit, there is, if your mindfulness is good enough, you 6R that, kalau kewaspadaan Anda cukup baik, maka Anda mampu melakukan 6R, and you radiate loving kindness into that pain instead of dislike. Anda pancarkan cinta kasih kepada rasa sakit itu bukan rasa tidak suka. Dislike is reaction. Tidak suka adalah suatu reaksi. I don't like it, I Say. want it to be different. Saya tidak suka, saya maunya ini berbeda. When you start sending loving kindness, it's not your loving kindness, you're just radiating loving kindness into a pain. Tapi kalau Anda memancarkan meta atau cinta kasih kepada rasa sakit itu, bukan meta Anda atau cinta kasih Anda hanya memancarkan cinta kasih ke rasa sakit itu. So it's impersonal. Jadi itu tanpa diri. You still have to have intention. Anda tetap harus punya tekad, niat. But what is your intention? Apa niatnya? It can be wholesome or it Mungkin can be baik unwholesome. atau tidak baik. That's where your decision becomes in. Itulah di You mana have to keputusan. decide whether you're going to get angry at that or not. Disitulah Anda membuat keputusan apakah Anda mau marah atau tidak. If your mindfulness is good enough, then you respond by sending loving and kind thoughts into the painful feeling. Kalau kewaspadaan Anda cukup baik, maka Anda bisa memancarkan cinta kasih kepada rasa yang menyakitkan itu. And I'm talking from personal experience about this. Dan Bante bicara dari pengalaman pribadi tentang hal ini. I have many broken toes from kicking rocks at night because I had no sandals. Dulu di masa lampau, beberapa waktu yang lalu, Bante seringkali merasakan kakinya bermasalah, jari-jarinya suka menyentuh batu-batuan dan jadi patah karena nggak pakai sendal. I learned from experience it's not smart to walk in the forest at night without sandals on. Akhirnya Bante belajar tidaklah cerdas kalau jalan di hutan tanpa sendal. But
but because I'm a slow learner, I have a few broken toes. Karena beliau belajarnya lambat, jadi jari-jarinya itu jadi patah. Okay, anything else? Ada lagi? Ya. Ya. Tadi disebutkan kita tidak bisa mengontrol mata, kesadaran mata. Intinya kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita lihat. Bagaimana hubungannya dengan hukum karma? Kan para kriminal bisa punya alibi untuk pembenaran. Saya tidak mengendalikan tubuh saya. He said he heard that we don't have control over what we see in the eyes. What about the criminal? For example, oh, I don't have control over what I see. When you wake up in the morning, do you have control of what you first see? Kalau waktu Anda bangun pagi hari, apakah Anda punya kontrol tentang apa yang Anda lihat? Waktu bangun pagi hari. He's going No. to general thing, and we're talking specific. Terlalu luas, jadi kita harus membicarakan yang lebih spesifik. Siapa yang bertanggung jawab sebenarnya kalau tidak ada, kalau memang apa itu tidak ada, siapa yang bertanggung jawab? Okay, if there is no self, so who is responsible for what the person does? There is no self. Then who is responsible? Who is responsible? There isn't a person that's responsible. Tidak ada seorang pun yang bertanggung You jawab. have to understand this is much deeper than what you're talking about right now. Anda harus paham ini jauh lebih dalam daripada apa yang dibicarakan. The idea of no self is so confused. Anatta ini seringkali dibingungkan atau tanpa diri ini. In America, meditation teachers are telling you you have to develop yourself before you can have no self. Di Amerika, di pusat meditasi itu mereka bilang kamu harus mengembangkan atta untuk bisa mengerti tentang anatta atau tanpa diri. Cause of taking something personally? Apa penyebab mengambil sesuatu sebagai milik pribadi? I just went through it. Bante baru saja sudah membacanya. Because you have a good working eye, is that me? Is that mine? Karena Anda punya satu mata yang bekerja dengan baik, apakah itu saya? You Itu have punya saya? control over that eye as to how it functions. Apakah Anda punya kontrol bagaimana mata kita bekerja? Ya tidak. No. Well, I'm glad that he did that because I went through that whole thing last night. Untungnya Anda menyadari karena baru saja kita membacakan itu tadi malam, sutta itu. So I don't like self and no self because it doesn't really make sense. Jadi Bante tidak suka dengan atta atau anatta karena A feeling arises. If Satu you perasaan take it muncul. personally, I like that feeling or I don't like that feeling. kalau ada satu perasaan muncul, Anda mengambil itu sebagai milik pribadi, saya suka atau tidak suka perasaan itu. In other words, right after feeling arises, there is craving. Dengan I kata take it lain, as me. This is mine. segera setelah perasaan itu muncul, lalu saya mulai bekerja di sana, ini punya saya. And right after that, you have all of your thoughts and opinions and ideas and story about why you like or dislike something. Lalu Personally. setelah itu akan ada muncul bentuk-bentuk pikiran, cerita-cerita, mengapa Anda suka atau tidak suka secara pribadi. But if you see a feeling arise and you use the 6 R's right then, you don't take it personally. You start seeing things as a process.
Tapi kalau ada satu perasaan muncul, Anda tidak menggunakan itu sebagai milik pribadi, hanya mengenali itu sebagai satu proses. And this leads to a happy mind. Dan ini membawa ke pikiran yang bahagia. Anything you take personally, Ap- I am that, leads to suffering. Apapun yang Anda ambil secara milik pribadi, itu membawa menuju ke penderitaan. Saya seperti itu. See, the self and no self doesn't make sense that way. But when you say personal or impersonal, then it does make sense. Jadi kalau self yaitu diri, aku atau tanpa aku ini tidak masuk akal. Tapi kalau kita bilang itu tidak ada diri di sana, itu jauh lebih bisa diterima. Okay? Bagaimana membuat keputusan yang baik? Kalau kita berpikir sesuatu, tentu kita akan menggandakan pikiran bahwa itu saya benar. How do we make the right decision? Because most of the time we mentally proliferate that I am right. The more wholesome your mind becomes, you tend towards wholesome decision. Semakin baik pikiran Anda, maka keputusan Anda akan menjadi jauh lebih baik. Keputusan yang baik. You have to remember, meditation is not just one thing. Anda harus ingat meditasi bukan hanya satu hal. When the Buddha described meditation, he said, first you have to practice your generosity. Waktu Sang Buddha mengajarkan meditasi, beliau mengatakan pertama kali Anda harus mempraktekkan kedermawanan Anda. And all of you are practicing your generosity in this room. Dan semuanya di sini mempraktekkan kedermawanan kita dalam ruangan ini. When you smile, Saat Anda tersenyum, you have a happy feeling. Anda punya perasaan yang happy, bahagia. You give the happy feeling away Anda berikan perasaan bahagia itu kepada orang lain, to your spiritual friend or to all beings, kepada whatever. teman spiritual Anda atau ke semua makhluk apapun yang menjadi objek Anda. Okay, that's the first part. The second Itu part bagian pertama. Bagian kedua, that a lot of people don't like to hear about is keeping precepts. banyak orang yang tidak paham dan tidak suka yaitu menjaga sila atau kemoralan. When you keep precepts for a long period of time without breaking them, then you get ready to sit and do meditation. Your progress is so fast. Kalau Anda bisa menjaga sila dengan baik, lalu Anda duduk meditasi, maka kemajuan Anda akan sangat cepat. So there's 3 parts to meditation. Jadi ada 3 bagian dari meditasi. It's not just sitting like this. Bukan hanya duduk saja, It's a very active part of your life. ini Say something to make somebody else smile, you're practicing your generosity. Ini adalah bagian aktif dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mengatakan sesuatu kepada seseorang yang bisa membuat orang ini senyum, maka Anda mempraktekkan kedermawanan Anda. Why? Mengapa? Because you have uplifted thoughts in your mind and you say them to someone else and it makes them happy. Karena pikiran Anda ringan dan mengatakan sesuatu kepada seseorang dan membuat orang itu bahagia. So you are practicing your generosity. Jadi saat itu Anda mempraktekkan kedermawanan Anda. And you don't want to harm anyone Anda tidak ingin menyakiti siapapun, and you don't want to say things that aren't true that mislead someone. dan Anda tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak benar sehingga membawa orang itu punya pandangan keliru. Then you're keeping your precepts. Sehingga Anda saat itu menjaga sila Anda. And that leads you to the wholesome. Dan itu membawa Anda kepada sesuatu yang baik, Both practicing your generosity and keeping your precepts. yaitu mempraktekkan kedermawanan dan menjaga sila atau kemoralan Anda. So you tend to do the good thing rather than cheat someone else.
Sehingga Anda cenderung melakukan hal yang baik daripada menipu seseorang. or take advantage of someone else. Atau menggunakan seseorang, menyalahgunakan kepercayaan seseorang. And all of the things that I've been saying on this retreat, they all are interconnected. Apapun yang Bante katakan dalam retret ini semua saling berhubungan. And this leads to your happiness and well-being for a long time. Dan ini akan membawa kebahagiaan untuk waktu yang lama bagi Anda. And that's why I teach this. Itu sebabnya mengapa beliau mengajarkannya. Because it makes me happy to see you happy. Karena itu membuat beliau bahagia kalau melihat Anda bahagia. Okay? Yeah. Bagaimana bila seseorang berpikir bahwa dia sakit, Mhm. kemudian dia menggandakan terus, dan dia percaya bahwa dia sakit, terus kemudian dia 6R tapi tidak bisa. Apakah ada jalan lain selain? For example, somebody feels sick and then they mentally proliferate and that they are sick, and then try to 6R, it doesn't work. I don't know, it seemed to work for me. 6R bekerja untuk Bante. I had an operation A week ago. 1 week ago. Now I have no Scar. Yeah. wounds. Bante baru saja operasi usus buntu seminggu yang lalu, sekarang tidak ada luka apapun. Any kind of sensation that arose anywhere in my abdomen, I 6R. Setiap saat ada sensasi muncul di perut beliau 6R kan. And I had no pain. Tidak ada rasa sakit. Jadi Now that can't happen all the time. itu tidak bisa selalu terjadi. If something happens and you lose your arm, that can be very difficult to 6R and say, oh, that's okay, it'll grow back. It doesn't work quite like that. Kalau seandainya sesuatu datang memotong tangan Anda, itu memang sulit untuk 6R karena dia nggak bisa tumbuh lagi. But you do heal much faster when you don't have resistance to the pain. Tapi Anda akan sembuh dengan lebih cepat kalau tidak ada penolakan terhadap rasa sakit itu. When you don't like something, what happens in your body? Kalau kita tidak suka sesuatu, apa yang terjadi dalam badan jasmani Anda? Different places in your body become tight and tense. Beberapa bagian dalam badan Anda menjadi begitu kuat, mengetat. And then the circulation in your body in that spot isn't so good. Sehingga sirkulasi di badan Anda tidak begitu baik. And you don't get the oxygen in that area that it needs to heal itself. Sehingga tidak cukup mendapatkan oksigen untuk bisa menyembuhkan. So if you keep thinking, oh, I'm sick, I don't like it, I hate this feeling, I want it to stop. You're not healing yourself, you're making yourself more sick. Kalau Anda berpikir saya sakit, maka Anda tidak membantu diri Anda, bahkan membuat Anda semakin sakit. It is a fact in science that if you are happy, you will heal about 4 times faster than if you're angry for having the pain. Adalah satu fakta dalam ilmu pengetahuan, kalau Anda sakit itu, Anda marah, maka kalau Anda bahagia, maka akan lebih cepat sembuh 4 kali lebih cepat. They snow ski in America. Di Amerika. Quite often somebody will break their leg when they ski. Di Amerika orang main ski dan seringkali orang patah kakinya karena habis main ski. So they go to the doctor, they get their legs set, everything is fine, but they're looking forward and excited about going back and getting in the snow again. Dan biarpun kakinya patah, tapi mereka tetap senang dan kepengen main ski lagi nanti. So in 4 or 5 weeks,
they're healthy and they go back and go skiing. Setelah 4 atau 5 minggu mereka sehat dan pergi ski lagi. But if somebody breaks their leg in exactly the same way while they're on a job, Tapi kalau seseorang mematahkan kakinya waktu lagi kerja, it takes 2 years to heal. itu membutuhkan 2 tahun untuk sembuh. This is a fact. Ini kenyataan. Why? Mengapa? Because they feel sorry. Oh, they're not excited. They're not seeing themselves doing things they like to do. They're just indulging in the pain. Karena mereka begitu melekati rasa sakitnya, mereka merasa bersedih untuk dirinya sendiri. Oh, saya sakit, saya menderita, seperti itu. And they complain a lot. Dan mereka seringkali mengeluh. It takes a long time to heal. Akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. When I broke my toes, Waktu kaki beliau, jari-jari beliau patah, the pain lasted about 3 days and then it went away. rasa sakitnya cuma 3 hari lalu pergi. Why? Kenapa? Because every time the pain came up, I gave it loving kindness, Karena setiap rasa sakit muncul, Bante berikan cinta kasih. which took the tightness out of around my toe, and it let the healing blood go in and heal that. Sehingga melepaskan keketatan yang ada di seputar jari beliau dan membiarkan darah mengalir dengan lancar dan mempercepat penyembuhan. So, the more positive you can be, the more relaxed you can be in your mind and in your body, the healthier you become. Semakin Anda positif dan semakin Anda merelekskan pikiran dan badan, maka Anda semakin sehat. And sometimes you have to go to the doctor and get something fixed. I mean, I'm not saying that you only do it with your mind. Kadang-kadang tetap harus pergi ke dokter, bukan selalu itu lewat pikiran saja. But you will heal a lot faster with a positive attitude and loving kindness and helping other people to be happy and practicing your generosity. You will heal yourself a lot faster than if you stay at home and complain and don't like and nobody will come around and see me and I don't like that. Jadi kalau Anda mempraktekkan cinta kasih, kemudian tidak mengeluh di rumah, saya tidak suka, tapi Anda terus-menerus memikirkan cinta kasih dan positif, maka itu akan cepat sekali penyembuhannya. So a lot of it has to do with intention, doesn't it? Semuanya ada hubungannya dengan niat. And if you intend to point your mind towards the wholesome, Kalau Anda niat menunjukkan pikiran Anda kepada sesuatu yang baik, and you see that everything is impersonal, so you don't grab onto it with that tightness in your head, dan Anda tidak melihat itu sebagai sesuatu milik pribadi dan membuat keketatan dalam kepala Anda, you live a life without so much illness or pain. Anda akan hidup dengan tanpa banyak sakit dan atau rasa menderita atau sakit. Something that's very interesting in all of the different countries I lived in. Ada banyak hal yang menarik di negara-negara berbeda waktu beliau tinggal. Monks generally live to be 85 or 90 years old. Rata-rata para biku itu hidup antara 85 sampai 90 tahun. And laymen start dying about 60. Dan orang-orang awam mulai meninggal saat umurnya 60-an. Now why is that? Kenapa? Not so much stress, Karena tidak terlalu banyak stres. not so much dislike. Tidak terlalu banyak tidak suka. Learning how to uplift your mind and help other people, Bagaimana meringankan pikiran dan membantu orang. that leads to a long life. Itu membawa kepada hidup yang panjang, umur yang panjang. Okay? Anything else? Ada lagi? Saya mau nanya tentang tanpa diri ya, impersonal tadi. Apa boleh saya menarik kesimpulan kalau tanpa diri itu kita tidak perlu atau jangan
mencari pembenaran atau alasan untuk sesuatu yang terjadi. Okay, he said in the impersonal thing, so he tried to summarize. So it means we don't need to find whether we are right or not for something happening to us. I didn't say that. It's just his I understand, conclusion. but that wasn't what I said or even implied. Sebenarnya bukan. When you see things impersonally, you see them with a clear mind as process. Kalau Anda melihat sesuatu sebagai proses, sebagai tanpa diri ini, Anda melihatnya ini sebagai satu proses. When you see them personally, you say, this is me, this is mine. I'm going to hold on to it. Kalau Anda melihatnya sebagai punya sendiri, ini punya saya, ini saya akan melekatinya. And that leads to suffering. Dan ini membawa kepada penderitaan. Seeing things impersonally leads to happiness. Tapi kalau melihat sebagai sesuatu tanpa diri, ini membawa kepada kebahagiaan. And it's your choice. Itu adalah pilihan. Okay? Jadi bukan kayak menerima kalau ya itu harus terjadi gitu, bukan seperti So it's not accepting something has to happen. He keeps on talking about general things, and we're being pretty specific. Ya, jadi tidak And bukan yang he's trying luas. to make everything, well, this is the way life is. And you have to choose at the time. You have to make a decision whether you're going to take it personally, if somebody comes up and slaps you or not. Jadi paham maksud Bante ya? Kita melihat ini secara spesifik dalam setiap kasus, harus lihat kasus per kasus. Apakah kita mau mengambil ini sebagai punya saya, membuat kita menderita, atau kita mengambil keputusan, kita melihat ini sebagai tanpa diri. Jadi nggak bisa secara global, tapi kita lihat kasus per kasus. Apa yang terjadi saat itu. Ya? Oke. Ya? You need to smile a lot more than you're doing. Kurang senyum. Yes, yes. Di meditasi ini kita diajarkan pertama-tama harus mencintai diri sendiri dulu. With this meditation, we are taught to love ourselves first. Yes? Bukannya 70 atau 80% orang itu mencintai dirinya sendiri. Isn't about 70 to 80% people loving themselves? Look at the way they act and tell me whether they're doing it, they're loving themselves or not. Most people do not love themselves very much. Banyak sekali orang tidak menyayangi diri mereka sendiri. Most people think that I made mistakes, I did this wrong, I did that wrong, I hate myself. Most people are like that. Banyak sekali orang yang bilang, oh saya salah nih, saya nggak melakukan hal yang ini dengan bagus. Kan menyalahkan diri sendiri. Sering sekali begitu. Because they're hard on themselves. Karena mereka keras kepada hard diri on sendiri. other people. Jadi keras terhadap orang lain. My mother slapped me when I was a baby. I'm gonna slap this person now. Kalau Still ibu holding on to that idea of I didn't like that. Kalau ibu beliau itu menampar beliau waktu beliau jadi bayi dan melekati kebencian itu dan mau menampari semua orang karena ingatan dulu, karena saya tidak suka. And if you truly love yourself, you forgive yourself for criticizing yourself or being hard on yourself. Kalau Anda benar-benar menyayangi diri sendiri, Anda memaafkan diri sendiri karena begitu keras terhadap diri sendiri. Seringkali kan kita menyalahkan diri kita gitu maksudnya. Jadi harus memaafkan. Jadi harus banyak senyum. Then you're being nice to yourself. Maka saat itu Anda baik pada diri sendiri. Oke. Mari kita berbagi jasa. May
May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving share all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.